Selamat sore dan salam berjumpa pemirsa dalam program Kadera Bacarita. Dan seperti biasanya 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai macam permasalahan dan fenomena yang berkembang di Maluku secara khusus ya. Dan kali ini topik kita mengenai hak perempuan. Dan seperti kita ketahui bersama, bagaimana penguatan peran perempuan ada di desa terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, untuk itu telah hadir di studio bersama-sama dengan saya ada Ibu Elvira Marantika atau biasanya dikenal dengan Ibu Vivi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana kabar Bu hari ini? Kabarnya baik. Baik. Ibu, saya ingin tahu menurut Ibu kiprah perempuan di Maluku yang saat ini tuh sebenarnya seperti apa? Kalau menurut saya kiprah perempuan di Maluku untuk saat ini sudah jauh lebih maju, jauh lebih baik, jauh lebih punya posisi, jauh lebih punya peran, dan jauh lebih terbuka ruang untuk menegosiasi kepentingan-kepentingannya. Saat ini posisi perempuan di Maluku seperti kalau misalnya kita memotret birokrasi saat ini yang ada di Maluku, sudah banyak posisi-posisi birokrasi yang itu diisi oleh perempuan. Sudah banyak kepala dinas, SKPD yang diisi oleh perempuan. Di desa pun sudah ada beberapa kepala desa atau di Maluku kita sebut raja yang itu adalah perempuan. Namun memang kiprah itu masih merupakan proses yang sangat panjang, terus berlanjut dan membutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Jadi bisa dibilang sebenarnya perkembangan perempuan di lini kehidupan bermasyarakat itu sebenarnya sudah mengalami perkembangan Bu ya? Dari dalam konteksnya sudah mengalami perkembangan, namun masih tersisa banyak sekali kendala. Kita ambil contoh misalnya dalam konteks Indonesia, 10 tahun Indonesia kemudian melakukan yang namanya afirmasi 30% untuk posisi politik perempuan pada saat pencalonan. Namun 10% dievaluasi sangat-sangat miris bahwa belum ada perubahan yang sangat signifikan yang itu terjadi kepada perempuan. Apalagi ketika konteks itu dikecilkan dalam konteks kita perempuan yang berada di Maluku. Jadi ya, Ibu tadi sudah sempat bilang kalau sebenarnya perempuan Maluku tuh sebenarnya sudah banyak memiliki peran gitu kan. Tapi hal itu sebenarnya tidak realistis, maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan. Pandangan Ibu seperti apa? Yang tadi saya katakan bahwa perlu komitmen dari seluruh elemen masyarakat yang memastikan bahwa proses untuk menjadi setara, ruang-ruang dan posisi-posisi yang diberikan harus dipastikan bahwa itu menjadi fungsi kontrol yang terus-menerus dilakukan. Tidak kemudian dibatasi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam tanda petik, tetapi harus dimaknai bahwa perempuan punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, punya ruang yang sama dengan seluruh ciptaan yang lain. Jadi jangan sampai ada keberpihakan bahwa perempuan adalah sosok yang tidak bisa menjadi pemimpin, seperti itu Bu ya? Betul, dan itu merupakan persoalan yang masih sampai hari ini dihadapi oleh proses-proses yang kita lakukan baik di tingkat masyarakat maupun proses advokasi ke parlemen, ke pemerintah daerah, itu masih menjadi soal yang dimana dalam faktanya, dalam kebijakannya ada ruang yang diberikan, namun dalam fakta implementasinya masih ada pembatasan-pembatasan yang diberlakukan untuk posisi peran dan negosiasi perempuan sendiri. Ya, mengatasi pembatasan-pembatasan yang sebenarnya terjadi benar-benar di kehidupan nyata. Sebenarnya perempuan menyikapinya seperti apa sih Bu? Ada berbagai macam bentuk ketika perempuan merespons situasi yang dihadapi. Pertama ada situasi yang juga diam, apatis, tetapi ada juga justru jauh lebih banyak kegerahan yang kemudian muncul berkaitan dengan perempuan penting. Perempuan bukan manusia kelas 2, perempuan bukan kelompok yang karena kebaikan kelompok dominan yang lain lalu kemudian diberikan kesempatan. Tetapi perempuan punya kemampuan yang sama, perempuan punya kapasitas yang sama, perempuan punya ruang dan kesempatan yang sama. Nah ini masalahnya di mana saja, apa yang menyebabkan sampai perempuan tuh sebenarnya tidak diberikan kesempatan yang sama Bu? Ketika memotret persoalan sebenarnya masih berkutat pada soal budaya patriarki yang itu terkungkung oleh
dinamika kekuasaan, dinamika power yang terjadi pada seluruh level kepentingan. Mulai dari personal sampai itu pada tingkat negara, antar negara, situasi itu terpetakan dengan sangat kuat. Bagaimana budaya patriarki itu dia membungkus seluruh peran-peran perempuan yang itu justru membentuk perempuan, mengkotakkan perempuan, lalu kemudian keluarnya juga sangat membatasi perempuan. Ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan politik, sosial, bernegara, perempuan sebenarnya secara hierarki diberikan kesempatan yang sama, Bu ya. Dan untuk menyikapi perbedaan ataupun pemberian kesempatan itu, menurut Ibu, pandangan Ibu seperti apa? Dimulai dari gerakan perempuan kemudian mesti solid dan memastikan bahwa ruang ini bukan ruang karena kebaikan hati. Ruang ini adalah ruang kesetaraan yang itu mesti dipastikan seluas-luasnya bahwa perempuan punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama. Lagi-lagi saya mau tegaskan bahwa bukan karena kebaikan hati, tapi kita adalah manusia yang setara, manusia yang punya ruang yang sama, manusia yang punya kesempatan yang sama. Jadi bagaimana caranya agar perempuan bisa setara atau mempunyai kualitas yang sama dengan pemimpin pria, Bu? Dalam pengalaman kami yang paling penting adalah bagaimana membangun kekuatan perempuan untuk mengorganisir dirinya. Perempuan penting dimulai dari kita, mengorganisir dirinya dan memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat menyadari dan memahami bahwa ini adalah kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang setara yang perlu didorong bersama. Dan kebersamaan kita di program Kadera Bacarita masih terus dilanjutkan ya Ibu Vivi, apalagi berkaitan dengan kenyataan bahwa di tahun 2014 sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, seperti apa? Kita akan kembali setelah jeda komersial berikut ini, tetap di Kadera Bacarita. Terima kasih guys buat kalian masih barengan gue di program Music Manise. Duhai cinta, enggan menawar rasa, gelombang marahmu terlalu berlebih. Berdari kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari. Saya Kapolsek Sirimau AKP Meiti Yakobus mengucapkan selamat atas on-airnya iNews TV Ambon. Semoga iNews TV menjadi televisi yang memberikan informasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Maluku. Saya Pendeta Dr. Andrus AJS Berinusa MSc, selaku Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, mengucapkan selamat atas on-airnya News TV Ambon. Semoga News TV menjadi TV yang memberikan informasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Maluku. Saya sebagai Ketua Paradi Ambon, Adolf Saleki, dan saya menyambut kehadiran iNews TV Ambon yang akan on-air nanti. Semoga dengan kehadiran iNews TV di Ambon ini dapat memberikan informasi sekaligus pencerahan bagi masyarakat di Maluku dalam rangka penegakan hukum. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih bersama-sama dengan saya di program Kadera Bacarita di iNews TV. Kita masih membahas terus mengenai hak perempuan, patriarki, dan juga berbagai macam hal sebenarnya melanda akan topik kita yang satu ini. Dan kita akan masih terus membahas dengan Ibu Vivi Marantika tentunya, Bu ya. Ibu, ini bisa
dijelaskan soal persoalan yang dihadapi perempuan di Maluku secara khusus, apalagi mengingat tahun 2014 sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, Ibu bisa jelaskan sedikit tentang Undang-Undang Desa ini? Salah satu undang-undang yang cukup memberikan ruang yang signifikan terhadap posisi perempuan di Undang-Undang 6 2014 Undang-Undang Desa, karena salah satu pasal di situ menegaskan bahwa partisipasi perempuan itu terang jelas dicatat di situ. Dalam undang-undang dicatat bahwa partisipasi perempuan. Nah, jadi memang ruang ini yang perlu dimaknai dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan partisipasi perempuan. Dan ini benar-benar ruang yang perlu ditangkap, ruang yang perlu didorong bersama-sama, ruang yang perlu diorganisir bersama-sama, sehingga Undang-Undang Desa dia memberikan pengaruh yang cukup signifikan karena tuntas. Tuntasnya kenapa? Dia bicara langsung total ke desa, dan di dalam konten Undang-Undang Desa itu sendiri dia bicara soal partisipasi perempuan. Nah, apa kaitannya sendiri Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu dengan peran perempuan sebenarnya di Maluku? Baik, kalau memaknai kata partisipasi yang harus dimaknai adalah totalitas, bukan objek, bukan semata-mata untuk memenuhi kuota, bukan semata-mata untuk memenuhi absensi. Itu hal yang perlu dicermati, hal yang perlu dimaknai, didalami tentang pemaknaan kita berkaitan dengan partisipasi. Jadi ketika kita bicara partisipasi, kita sementara bicara soal akses, kita sementara bicara soal kontrol, kita sementara bicara soal posisi, kita sementara bicara soal peran perempuan adat di tingkat desa, masyarakat perempuan di tingkat desa. Itu substansinya ketika kita bicara soal partisipasi di dalam pemaknaan Undang-Undang 6 2014. Ya. Nah, bagaimana dengan peran perempuan adat di desa? Karena seperti kita ketahui bersama, kalau di Maluku ini terkenal dengan desa-desa adat, Bu, ya, dimana secara patriarki yang tadi sudah saya bilang, kalau panitia penyelenggara pemerintah desa atau para santri negeri itu sebenarnya masih dominan dipegang oleh pria. Bagaimana Ibu menyikapi? Kami tahun 2014 lalu melakukan assessment berkaitan dengan posisi perempuan di tingkat pemerintah desa, dan betapa kami melakukannya pada 2 kabupaten kota, dan kami merandom beberapa desa yang ada di situ, lebih kurang 30 desa di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat. Faktanya adalah hanya 7% perempuan yang punya posisi dalam pemerintahan desa. Hanya 7%. Faktanya hanya 7%. Dan 7% itu kemudian tidak diikuti dengan struktur yang tuntas bicara soal posisi perempuan. Dia hanya leading hanya kepala desa atau raja, di bawahnya semua laki-laki. Jadi di tingkat pemimpin yang paling tinggi di tingkat desa hanya pemimpinnya perempuan, dan sementara seluruh aparat desanya, baik itu santri negeri maupun pemerintah negeri, semuanya laki-laki. Itu faktanya. Itu hal pertama yang perlu kita cermati. Dalam pengalaman Humanum selama ini, kami melakukan 5 tahun kami melakukan penguatan kapasitas untuk posisi perempuan. Di dalamnya adalah posisi perempuan adat. Kami menemukan persis bahwa pemaknaan kata partisipasi dalam implementasi seluruh pembangunan itu dimaknai sebagai kuota, itu dimaknai sebagai objek. Jadi ketika perempuan diberikan ruang dan akses untuk mengakses, untuk menjawab kebutuhan kelompok ekonomi misalnya di tingkat desa, yang terjadi adalah kooptasi dari kepentingan kekuasaan di tingkat desa, mengintervensi dan memilih berdasarkan pengalaman, berdasarkan kekuasaan, berdasarkan kepentingan daripada pemimpin desa. Itu yang pertama. Faktanya adalah apa? Terlihat banyak sekali program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi rumah tangga, peningkatan ekonomi perempuan. Namun, lagi-lagi setelah kami konfirmasi, dikatakan bahwa lo aneh, tingkat kemiskinan Maluku ternyata meningkat. Apa yang salah di sini? Ketika kami mendiskusikan bersama-sama dengan perempuan adat di Seram bagian Barat maupun di Maluku Tengah dengan 30 desa yang kami identifikasi, faktanya itu seperti tadi yang saya katakan, bahwa perempuan ketika dia diintervensi dan dia diidentifikasi sebagai satu kelompok yang katanya memenuhi kebutuhan pembangunan,
untuk perbaikan kesejahteraan, dia diposisikan sebagai objek semata-mata. Dia tidak pernah diorganisir untuk dipersiapkan apa yang kemudian menjadi kebutuhannya. Dia diposisikan sebagai kelompok yang sangat pasif, kelompok yang tidak punya pengalaman, kelompok yang lagi-lagi dalam tanda petik harus dibantu. Itu yang memang dalam ruang Undang-Undang 6 2014 ini kemudian yang menjadi kesempatan untuk kita memaknai, memastikan, mengintervensi dan merujuk bahwa yang dimaknai dengan partisipasi adalah memastikan bahwa kelompok perempuan yang akan dilibatkan, yang wajib dilibatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan. Nah, ini bagaimana untuk memberikan penguatan yang seperti tadi Ibu bilang, langkah-langkahnya agar perempuan-perempuan adat di desa bisa berkembang? Iya, tadi saya mengatakan bahwa perempuan penting untuk mengorganisir diri. Itu yang kemudian kamu membangun kelompok-kelompok kritis di tingkat desa, membangun dialog-dialog masyarakat, membangun diskusi-diskusi masyarakat. Beberapa cerita sukses yang kemudian kami lakukan adalah bagaimana memastikan bahwa partisipasi perempuan itu dia berwujud. Partisipasi perempuan itu dia nyata. Kami punya pengalaman bagaimana mendorong peraturan negeri atau peraturan di tingkat desa yang itu pure dimulai dari pengalaman empirik perempuan. Jadi beberapa desa, misalnya satu dusun di Dusun Ate di Kabupaten Serang bagian Barat, kemudian Negeri Patahue, itu 2 dari beberapa desa, dusun, dan negeri yang kemudian kita organisir, lalu kemudian membangun pengalaman empirik perempuan berkaitan dengan haknya, berkaitan dengan kebutuhannya. Jadi saya mau bercerita sedikit bahwa menurunkan pemaknaan partisipasi di dalam pengalaman empirik perempuan, kita kemudian menggali pengalaman-pengalaman perempuan berkaitan dengan pemenuhan hak atas air bersih. Mengapa ini menjadi sangat menarik? Kita menghubungkan dengan pendekatan hak sosial dasar. Ketika kita bicara soal air bersih, kita sementara bicara soal hak reproduksi perempuan. Jadi ada keterkaitan betul, perempuan dengan air bersih, Bu, ya? Betul, sangat-sangat berkaitan. Karena itu sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Ketika ketersediaan air itu tidak dijamin, tidak dilindungi, sangat berimplikasi kepada kebutuhan air bersih perempuan. Perempuan itu dalam peta sosial yang kami lakukan dengan perempuan, perempuan adalah kelompok utama, kelompok dominan yang menggunakan air dalam rumah tangga, itu perempuan. Dan ketika jaminan ketersediaan air, kebersihan air, kualitas air ini tidak dimulai, tidak digali, tidak dipetakan dari pengalaman perempuan, itu soal. Iya, betul. Itu yang kemudian dari pengalaman itu kemudian kita gali, kita petakan bersama-sama dengan perempuan. Pemetaan ini kemudian di tingkat desa, fakta-fakta ini lalu dinegosiasikan oleh perempuan kepada pemerintah di tingkat desa. Ya. Dan itu kemudian berujung kepada advokasi perempuan di tingkat desa untuk mendorong lahirnya peraturan negeri, peraturan desa berkaitan dengan perlindungan air bersih. Ya, selain air bersih sendiri mungkin ada kaitan lain dengan perempuan, Bu? Sangat berkaitan dengan perempuan, misalnya akses pada ekonomi. Akses pada ekonomi. Jadi banyak sekali intervensi-intervensi program, dan itu juga salah satu ruang yang kemudian dibuka di dalam Undang-Undang 6 2014 berkaitan dengan akses ekonomi. Jadi bagaimana perempuan diberikan ruang, diberikan akses terhadap ekonomi, tetapi sekali lagi pemaknaan partisipatif itu yang memang harus menjadi roh dari Undang-Undang 6 yang memastikan bahwa pelibatan perempuan itu adalah pelibatan yang menjadikan perempuan subjek daripada implementasi sebuah pembangunan. Ya, kebersamaan kita di Kadera Bacarita akan terus berlangsung, apalagi sebenarnya perempuan harus bersinergis dengan pemerintah. Betul. Nah, ini kita akan membahas di segmen kita yang berikutnya setelah jeda komersial berikut ini hanya di Kadera Bacarita. Atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, bersama ini mengucapkan selamat atas on airnya E-News TV Ambon. Semoga E-News TV menjadi TV yang memberikan informasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Maluku. Saya Abdul Halim Amran SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, mengucapkan selamat atas on airnya iNews TV Ambon. Semoga iNews TV menjadi TV yang memberikan informasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Maluku.
Saya Amiruddin Latukonsina, Koordinator Penghubung Komisi Judisial Republik Indonesia Wilayah Maluku, mengucapkan selamat atas on airnya iNews TV Ambon. Semoga iNews TV menjadi TV yang memberikan informasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Maluku. Negeri Liliboy adalah sebuah desa di Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku di Indonesia. Ya, masih bersama-sama dengan saya Ibu Vivi Marantika. Kebersamaan kita di Kadera Bacarita di iNews TV. Kebersamaan ini tentunya diwarnai dengan argumen opini Ibu mengenai hak perempuan, penguatannya. Dan untuk segmen kita kali ini, Ibu, soal bagaimana peran pemerintah agar penguatan perempuan ini makin mantap ke depannya. Penguatan pemerintah penting sekali karena perlu disadari persis bahwa hari ini sumber daya terbesar itu dimiliki dan ada di pemerintah. Dan bagaimana pemerintah kemudian berkewajiban untuk memastikan bahwa ruang partisipasi itu harus nyata. Itu dimulai dari kesadaran bahwa ruang kekuasaan itu harus dibuka dan harus dibagi, dan memastikan bahwa perempuan turut bersama-sama terlibat di situ sebagai subjek daripada seluruh proses-proses kebijakan pemerintah. Pemerintah harus menyadari itu. Konkretnya adalah di dalam intervensi program pemerintah, apapun bentuknya, intervensi program ekonomi, intervensi program atas akses terhadap politik dan sebagainya, perlu dipastikan bahwa kelompok perempuan adalah kelompok perempuan yang harus dipetakan di dalam pengalaman, basis pengalaman bahwa patriarki adalah sesuatu yang masih kemudian menjadi persoalan yang itu harus dibedah. Kedepannya adalah ketika intervensi program pemerintah mestinya harus disadari penting bahwa ketika bersinergi dengan pengalaman-pengalaman perempuan, harusnya lebih kreatif, harusnya lebih terbuka, harusnya tidak kemudian dalam tanda petik menjadikan pendekatan program semata-mata, tetapi betul-betul terukur dengan seluruh indikator yang tentunya itu ada di pemerintah, bukan indikator yang semata-mata menjadikan perempuan itu sebagai penyerta di dalam implementasi pembangunan, tetapi perempuan adalah penentu apa yang kemudian menjadi kebutuhan daripada perempuan sendiri. Target Ibu sendiri dalam penguatan perempuan di desa, bagaimana? Perempuan di desa penting harus mengorganisir diri, dan kemudian sudah waktunya untuk menegosiasi kepentingannya kepada pemerintah negeri. Sudah waktunya, ini saatnya, ini samanya, ini titik entry point-nya untuk kita memastikan bahwa ruang partisipasi itu adalah ruang yang memberikan kesempatan, ruang yang mendengarkan pesan-pesan perempuan, ruang yang memastikan pengalaman-pengalaman perempuan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi tentang persoalan perempuan ini sebenarnya sangat kompleks gitu kan. Nah, sebenarnya kendala yang paling dominan, yang paling sering Ibu temui dalam upaya pencapaian target itu ada di mana? Dalam pengalaman kami, pola relasi kekuasaan yang itu dikuatkan oleh budaya patriarki itu menjadi spirit, dalam tanda petik spirit negatif, yang itu faktanya ada di dalam pengalaman-pengalaman mengimplementasi sebuah pemerintah di tingkat desa, pemerintahan adat, sehingga memang kecenderungan-kecenderungan untuk membatasi perempuan, kecenderungan-kecenderungan untuk menjadikan perempuan itu orang yang hanya pendengar, orang yang hanya pelaksana, bukan orang yang menentukan, itu sangat kuat ada di dalam fakta bernegara di dalam konteks masyarakat adat di Maluku. Itu sangat-sangat kuat. Masih sangat kuat. Bahkan di Pulau Ambon sendiri itu masih sangat kuat. Sangat sekali. Apa yang menyebabkan perspektif seperti itu timbul di masyarakat?
dominasi budaya patriarki, kemudian dominasi agama-agama modern, itu kemudian diperkuat dengan intervensi kekuasaan. Jadi pola relasi kekuasaan yang itu sangat-sangat membatasi perempuan. Jadi petanya adalah pola relasi kekuasaan ini dia kemudian berputar kepada pemerintah negeri, kepada saniri negeri. Analisa kekuasaan ini, relasi kekuasaan ini dia sangat dominan, dan lagi-lagi intervensi modal, intervensi sumber daya untuk pengembangan pembangunan itu juga ada dikelola di pemerintah desa. Kalau kita ikuti banyak sekali ADD dan semuanya, ADD di tingkat desa, dan ketika pemaknaan dan intervensi pembangunan untuk perempuan itu dia tidak selesai di dalam cara pandang, di dalam komitmen, di dalam spirit pemerintah negeri, itu kemudian sangat mempengaruhi kekuasaan yang dia punya, sangat mempengaruhi implementasi program yang ada di tingkat desa. Dan kemudian lagi-lagi kata partisipasi harus kemudian menjadi perjuangan, harus kemudian menjadi dorongan perempuan, harus kemudian menjadi komitmen perempuan di tingkat desa untuk menegosiasikan kepentingannya. Nah, dengan kenyataan yang ada, apa yang menjadi harapan Ibu ke depan agar penguatan perempuan itu makin berkembang aktif? Yang pertama, perempuan memang mesti belajar. Perempuan pertama harus belajar. Kemudian perempuan penting harus terbuka. Perempuan harus terbuka untuk apa? Menegosiasi kepentingannya. Itu hal yang sangat penting. Ketika pemaknaan dari pengalamannya, yang saya maknai dengan belajar adalah bagaimana perempuan menginternalisasi pengalaman empiriknya berkaitan dengan, misalnya tadi saya contohkan, berkaitan dengan pengalaman dia yang paling internal, pengalaman dia yang paling pribadi berkaitan dengan pengelolaan air bersih, berkaitan dengan tubuh perempuan ketika dia menstruasi. Hal itu menjadi hal yang penting untuk dinegosiasikan. Ketika dia memaknai dan menginternalisasi bahwa itu hal yang berkaitan betul dengan tubuh perempuannya, hal yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam tanda petik di tingkat desa untuk melindunginya, perempuan memaknai itu dan dia penting untuk menegosiasikan itu. Bagaimana caranya dia bernegosiasi? Dia penting untuk mengorganisir diri, membangun sebuah gerakan bersama di tingkat desa. Dan menurut saya ini memang sangat potensial. Kita penting untuk mendorong pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat desa, pemimpin di dalam makna yang luas. Ketika kita bicara pemimpin di tingkat desa, pemimpin dalam makna yang sangat luas, pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin di dalam kepentingan bermasyarakat, dan sudah waktunya kita dalam tanda petik merebut kepemimpinan di tingkat desa. Nah, terakhir mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada perempuan-perempuan di daerah Maluku, terlebih khusus perempuan-perempuan yang ada di desa. Silakan Bu. Saya mau mengatakan bahwa seluruh perempuan dimanapun dia ada, apapun pendidikannya, apapun latar belakangnya, apapun persoalannya, kita semua memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Pengalaman itu kemudian ketika kita terbuka dan kemudian kita membangun perkawanan, pengalaman itu dapat menjadi pengetahuan yang sangat kuat. Pengetahuan itu sangat berguna untuk memberikan warna kepada sebuah perubahan bahwa perempuan adalah perempuan Maluku, perempuan desa, perempuan adat adalah perempuan-perempuan yang mampu menegosiasikan kepentingannya berdasarkan pengalamannya dia, dan berdasarkan pengalamannya dia membesarkan generasi. Iya, dan tak terasa 30 menit sudah Bu ya. Masih ingin berlama-lama di Kadira Bacarita, namun waktu harus segera memisahkan kita. Terima kasih untuk kebersamaan pemirsa iNews TV Maluku di program kita Kadira Bacarita, dan jangan sampai lupa untuk selalu bersama-sama dengan program yang satu ini di jam yang sama hanya di iNews TV. TV dan kru pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Let's go back to the start. Program Musik Malaysia masih menampilkan klip-klip musik yang inovatif dan informasi. This is Check This One. I can't